kali. Semuanya foto bareng. Ya. Matur suwun derek-derek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Rekan-rekan semua, saya sampaikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi ini kita bisa melaksanakan sebuah proses dokumentasi, Bapak. Saya lupa, saya perkenalkan diri dulu. Saya nama Pak Artono. Ya, jabatan saya sebagai Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Malang, yang menangani kebudayaan termasuk seni bandengan, seni hadrat dan sebagainya, itu ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dalam hal ini bidang kebudayaan. Yang terhormat juga kepada Pak Sekcam Wajak, Pak Ketua DKKM. Mungkin ada yang belum kenal dengan Pak Suroso? Nah, ada ya. Pak Suroso ini sudah melalang buana, sama rekan sesepuh bini sepuh. Pada pagi hari ini, mohon izin, memang kami kepada Pak Kepala Desa Codo meminta perkenan untuk bisa mengambil tik atau gambar atau video. Kebetulan bandengan lereng Semeru ini kita ajukan ke Kementerian untuk ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Tepuk tangan dulu dong ya. Tahun ini ada 2 yang kita ajukan sebagai warisan budaya tak benda. Nanti tercatat di UNESCO, Pak. Ketika sudah tercatat, lolos dari kurasi, lolos dari ujian, lolos dari seleksi, ini jenengan dicatat sebagai kesenian bandengan lereng Semeru yang tercatat di UNESCO. Jadi makanya pada pagi hari ini saya senang teman-teman handar beni ya bersama-sama, karena memang kalau menyediakannya memang cukup besar anggarannya. Nah, kami memang saat ini belum memiliki yang anggaran yang cukup. Saya terima kasih sekali ke Pak Arif, kepada rekan-rekan semua ikut bersama-sama mewujudkan atau menyelenggarakan supaya WPTB ini bisa jadi ditetapkan. Nanti setelah itu jenengan mungkin akan ya agak tanggapan, Pak. Amin. Karena kalau sudah ditetapkan nasional kan ya nama jenengan akan nanti yang diserahkan Pak Menteri kepada Pak Bupati. Itu moga-moga rekan-rekan seniman, lerengan seniman bisa berbangga. Doa, saya mohon doanya ketika kurasi nanti kita bisa mencukupi semua. Kebetulan 2 itu yang sudah lolos kolok goblok, Pak. Jadi gastronomi kolok goblok dari Desa Poncokusumo itu kemarin kita diuji hari Jumat itu ke Surabaya. Sama nanti ini ketika video ini sudah tercukupi permintaan dari juri, mungkin Pak Arif maestronya akan saya ajak ke sana. Karena di sana kurasinya ketat, Bapak. Itu. Jadi terima kasih sekali, matur suwun sangat, bolo-bolo bekerja keras ya toh, meluangkan waktu, mendedikasikan agar warisan budaya ini tetap luhur. Warisan budaya bandengan lereng Semeru ini di tengah-tengah peradaban Gen Z, ya toh. Nah, ini hari ini memang agendanya pengambilan gambar. Ada 2 kru di sini, kru yang dari Pak Amrullah sama kru dari Dinas Pariwisata, mengambil rangkaian daripada pertunjukan seni bandengan lereng Semeru. Jadi sehingga tampilkan yang terbaik ya. Video ini jenengan dibetot teng Jakarta mungkin, Pak. Itu. Terima kasih. Kembali saya mohon maaf apabila ada kekurangan saya sini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hari yang telah memberikan sambutannya. Mungkin Bapak Suroso, moga Pak. Cukup? Tinggal 1, Bapak Pembina kita. Bapak Pembina kita kalau nggak disemangati kurang gitu. Seni bandengan Kecamatan Wajak, Pak Geni Budoyo. Iya, moga Pak.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Artono dari Dinas Pariwisata, Bapak Suroso dan maestro kita Pak Arif. Ini rangkaian yang sudah selama ini kita kerjakan, yang kita perjuangkan ya. Alhamdulillah sudah ada perhatian dari pusat, bahkan dari pusat sampai ke daerah ya. Saya berharap dulur-dulur semua semangat ya. Saya yakin nanti perjuangan dulur-dulur semuanya ini pasti membuahkan hasil ya. Ya, Kecamatan Wajak mendorong ya, tetap melaju ya. Tapi pelaku-pelaku seni ini harus tetap semangat. Oke? Pak Era? Siap. Siap, dukung terus. Oh ya. Ya, gitu ya. Ya. Ya, memang ada rencana ya. Saya dengan Mas Arif ini, dengan Mas Rita ini terus berkomunikasi, walaupun saya mungkin tidak sering ketemu, tapi saya berkomunikasi. Memang ada agenda, doakan, ada wacana gebiak di kecamatan, bahkan kami juga merencanakan gebiak bareng sama lereng Tengger. Nah, gitu ya. Iya, ini rencananya seperti itu. Tujuannya apa? Kita seni tidak bisa tetap di Wajak saja enggak ya. Kita kembangkan, kita coba gebiak dengan lereng Tengger, nanti bagaimana coraknya, lereng dengan Kawi nanti gimana coraknya ya. Tetap semangat aja, nggih. Izin Mas Suroso nggih. Yang punya seni budaya kabupaten ini ya, intinya terus mengembangkan diri ya untuk budaya Indonesia ini supaya budaya kita tetap terjaga, bahkan diinovasi oleh anak-anak muda kita ya. Pesan saya yang muda-muda ini ya harus mempertahankan budaya kita yang baik ya, gitu ya. Izin di Wajak Pak Artono untuk bandengan ini sudah saya canangkan, minta izin, tapi syaratnya harus ada banner di situ di tempat gebiak, pencegahan pernikahan anak ya. Pernikahan anak yang betul bukan dini, saya ralat anak ya, karena anak di bawah 19 ya. Kalau dini lain cerita, itu nama orang. Tapi cuman seringkali mengatakan pernikahan dini ya. Kenapa kok begitu? Kita mengembangkan budaya, kita prihatin bahwa Wajak ini nomor 2 Kabupaten Malang, pernikahannya terlalu tinggi. Nah, yang menjadi sasarannya apa? Bandengan aja. Nah, tapi kita akan coba ya, bahwa bukan dari bandengan saja ya. Itu kemarin bulan apa ya, UNESCO datang ke sini. Izin Pak Artono, UNESCO ke sini. Yaitu melihat kenapa kok pernikahan anaknya kok terlalu tinggi di Wajak. Nah, kita dialog ya. Ternyata tidak hanya karena bandengan, karena ekonomi, karena budaya masyarakatnya, karena macam-macam. Ya, mari kita tunjukkan bahwa bandengan bukan pemicu untuk pernikahan anak, tapi bandeng adalah seni yang harus kita kembangkan. Semangat, ya, setuju? Itu saja dari kami, Kecamatan Wajak tetap melaju melalui budaya maupun yang lainnya. Ya, terima kasih. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo. Ada satu ingin saya sampaikan, yaitu bahwa Pak Menteri, Pak Fadlizon itu sudah menetapkan Hari Kebudayaan, Bapak sekalian. Hari Kebudayaan ditetapkan melalui surat keputusan Menteri itu tanggal 17 Oktober, jadi setiap tahun. Jadi kita berbangga orang-orang budaya, orang-orang seni, bahwa kita sudah ditetapkan pada 17 Oktober itu ditetapkan sebagai Hari Kebudayaan. Matur nuwun Pak Hartono, juga Bapak Sek, juga Bapak Suroso selaku DKM. Gini, tadi teman-teman sudah tahu, jadi selama ini walaupun kami kadang-kadang itu kapan Pak gebiake, nah ini ada orangnya tadi sudah merespon toh, jadi kita nunggu kesempatannya. Terus kemudian untuk iya. Agustus ya wis, mudah-mudahan bisa terlaksana gitu.
Terus kemudian ini kami Pak Hartono ya, mungkin didukung dari Bapak pembina kita Pak Sekcam juga Pak Suroso. Ada 2 item juga yang masih kami keluhkan di dalam Bandengan Lereng Semeru. Nomor 1, bukan dikeluhan sih, istilahnya usul gitu ya Pak ya. Selama ini Bandengan Lereng Semeru itu kan kiblatnya itu dengan iringan live Pak. Kecuali kalau diundang ke dinas atau diundang ke Kanjuruhan kemarin itu pakai MP3. Tetapi kalau di waktu gebiak atau main performnya itu kami menginginkan itu benar-benar pakai iringan live. Tapi ini masih nyewa nih Pak. Mudah-mudahan mungkin dengan cara bagaimana atau kami membuat proposal atau memang ada bantuan khusus untuk lereng Semeru, akhirnya kami mendapatkan gamelan misalnya seperti itu Pak. Terus kemudian yang nomor 2 Pak, kan kemarin kami juga nggak nyangka lereng Semeru itu kan juara 1 KBF ya Pak ya, juara KBF. Tolong ketika ada kegiatan di kabupaten kami diundang biar kami eksis tampilnya. Ngaten Pak Har, permintaan dari kami. Setuju teman-teman nggih? Iya. Mungkin tanggapan lagi Pak Har, monggo. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, yang disampaikan sangat tepat sekali. Jadi menghidupkan sebuah kebudayaan itu tentunya Jar Basuki Momo Beo. Ya, lah untuk kaitannya dengan tadi kebutuhan gending ya, atau kebutuhan perlengkapan kesenian itu saat ini hari ini itu ada kegiatan yang dibuka oleh nasional melalui dana Indosiana itu bisa sampai 400 juta. Jadi sekarang minta tolong ke adik-adik mahasiswa atau kepada kecamatan untuk membuat proposal. Itu disediakan oleh kementerian. Ya, jadi nanti bisa saya kasih linknya. Jadi jenengan di situ ada beberapa item yang bisa dilakukan. Jadi ketika proposalnya bagus, proposalnya bisa dinilai lolos oleh kementerian, jenengan akan dapat dana. Nah, kait lho Pak, kenapa kok nggak dinas izin Bapak? Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Kebudayaan ini kami harus menaungi 378 desa Pak. Kita harus menaungi 33 kecamatan, 386 kesenian Pak. Sehingga kami harus berbagi. Sama halnya dengan mungkin Pak Bupati ketika jalan ya, jalan yang harus dibangun kan tidak hanya wajah itu. Jadi kami mohon maaf sekali, cuman kami tetap akan memberikan solusi. Salah satunya itu tadi melalui dana Indosiana. 2 bulan yang lalu ada dana pemajuan kebudayaan. Dan harapan kami, target kami ada 100 sanggar, cuman yang daftar hanya 27, sangat disayangkan. Padahal kami sudah mempublis dana Indosiana itu melalui aplikasi Pak, melalui internet. Nah itu dapat 50 juta. Ya toh? Ada sekitar 4 kelompok kebudayaan yang mendapatkan itu di Kabupaten Malang. Contoh Mbak Siti, Desa Tulus Besar ya, itu dia mengembangkan pengembangan desa wisata, desa kebudayaan. Mereka akan menggelar pertunjukan tanggal 27 besok. Kemudian dari wayang topeng Permanu ya, topeng Padepokan Aspal Bangun itu dapat. Beliaunya sudah ahlinya, makanya kalau ketemu Pak So jangan sawerannya tapi jaluk ilmu nih. Pak So gimana sih caranya proposal kami tembus? Gitu. Gitu Bapak. Jadi teman-teman kesenian harus bersemangat mencari info, karena pembiayaan ini tidak hanya Kabupaten Malang, bisa nasional, bisa provinsi. Kemarin tuh Kabupaten Malang yang dapat hanya 4, sayang, karena kemampuan untuk membuat proposalnya kita ini masih lemah. Nah itu, jadi coba nanti tak kirim ke Pak Maestro ya, ke Mas Arif. Jadi nanti mau disebarkan Pak Sek. Jadi sekarang itu dana Indosiana Pak. Sudah dibuka linknya sudah jalan. Nah, loh, jenengan yang ini didampingi adik-adik mahasiswa. Kebetulan kalau di sini adik-adik mahasiswa coba diajarin membuat proposal. Proposal yang baik, proposal yang aplikatif pasti lolos Pak. Gitu. Ada 4 ya, itu tadi Mbak Siti, kemudian di tempat Pak Suroso, kemudian satu lagi itu dari ini.
dia lu hanya membuat buku Pak, naskah akademik, dapat 50 juta, ya toh. Nah ini coba digali, dicari informasi sehingga teman-teman dapat survive, betul nggak Pak? Jenengan hidupnya kan dari tanggapan toh Pak, tambahkan dari gebiak toh, dari saweran toh, gitu. Nah, itu monggo cari informasi tentang proposal itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Mengenai untuk juara 1, saya akan bilang ke Pak Kadis, Pak kalau ada event, cuman gini, ketika event saya taruh di hotel Pak, saya belum bisa apa modulnya bandengan tuh bisa tampil di hotel. Hotel itu kan space-nya kan kecil. Nah, indoor. Kebetulan ini tari beskalan itu udah sering saya ajak ke hotel-hotel Pak. 7 menit memberikan ini kepada pengunjung di hotel Pak. Kalau tari beskalan atau bapang itu kan cukup 2 atau 4 bisa ya. Jadi dinikmati oleh para pengunjung hotel bisa. Lek bandengan ya apa ya. Tapi jaranan sudah ada Pak. Jaranan sudah ada. Pernah kita bawa ke hotel. Jadi dikemas, di packaging ya, sehingga bisa durasi pendek dan itu dilihat inklusif Pak. Jadi ketika ditonton lek wong nang hotel biasanya kan ya ini ya menengah ke atas ya. Ketika ingin melihat hiburan, gimana bandengan ini menjadi sebuah seni hiburan yang bisa dibawa ke tempat-tempat seperti hotel, di bandara dan sebagainya itu. Ini tantangan kita Pak, betul nggak? Tantangan kita, tantangan monggo. Itu nggak ono wolu buanteng mlebu hotel mlayu Pak we. Tapi saya yakin. Biasanya kalau di hotel durasinya itu 15 menit, 10 menit itu. Ya coba di packaging, dikemas, di aransemen, ya toh, supaya bandengan lereng Semeru juga bisa Pak. Saya bisa Pak dibawa ke pertunjukan-pertunjukan yang durasi pendek. Demikian Bapak. Nggih, matur nuwun. Cukup nggih teman-teman nggih. Salah satunya mudah-mudahan apa yang telah diaturakan oleh Pak Har tadi mungkin ada kesinambungan dari acara kita yang sudah bersusah payah untuk tetap lereng Semeru ini tetap eksis gitu. Mungkin itu, terus mudah-mudahan kalau KBF datang kita menjadi bintang tamu loh ya. Di Panjen kono kita kan sudah kemarin itu bintang 1, jadi mau tadi bintang tamu Ceka Putra Mandala saja gitu loh maksudnya. Gitu ya teman-teman ya. Gitu. Mungkin ini satu lagu, terus kemudian nanti langsung diatur tata kalapan ya. Setelah lagu ini satu berdiri dulu foto bersama, terus kemudian tak kasih satu lagu jogetan, terus kemudian nanti session kalapan. Siap nggih? Monggo, siap. Berdiri dulu bandengannya semuanya, terus foto bareng dari sini.